Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Maharani dengan NIM A1I1230070. Saya berasal dari kelas C, ingin membawakan materi mengenai hakikat TIK. Nah, sebelum saya menjelaskan apa sih itu hakikat TIK, pertama-tama saya akan menjelaskan arti dari TIK. TIK sendiri adalah istilah selimut yang mencakup semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet. Dan secara umum juga, kita perlu ketahui bahwa teknologi informasi itu selalu berkaitan dengan dua aspek, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Dalam perangkat keras, ini menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, juga keyboard. Sedangkan pada perangkat lunak, itu terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan instruksi-instruksi tersebut. Nah, setelah saya menjelaskan pengertian dari TIK, sekarang saya akan melangkah ke hakikat TIK. Yang perlu kita ketahui bersama-sama, hakikat TIK itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu revolusi industri dan yang kedua yaitu revolusi masyarakat. Revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, di mana industri ini berubah dari proses yang membutuhkan pekerja berjumlah banyak dan dilakukan dengan secara manual menjadi proses yang dikerjakan secara massal oleh mesin. Sedangkan pada revolusi masyarakat, itu merupakan suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok tentang kehidupan. Nah, tadi itu penjelasan pengertian dari revolusi industri dan revolusi masyarakat. Sekarang saya akan melangkah ke revolusi industri. Pada revolusi industri sendiri pun kita perlu tahu bahwa revolusi industri itu terbagi menjadi 4 era, yaitu yang pertama revolusi industri 1.0, dan yang kedua yaitu revolusi 2.0, dan yang ketiga yaitu revolusi 3.0, serta yang keempat yaitu revolusi 4.0. Nah, sekarang saya akan menjelaskan setiap revolusi industri ini. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu sudah pasti revolusi industri 1.0. Nah, pada revolusi industri 1.0 itu merupakan era yang terjadi pada abad ke-18. Pada kisaran tahun tersebut, penemuan mesin uap oleh James Watt merupakan awal terjadinya era ini di tanah Inggris, sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Pada era ini jugalah pertama kali kegiatan produksi dalam jumlah besar terjadi demi memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah jumlahnya. Sederhananya, ciri-ciri revolusi industri 1.0 itu ditandai dengan adanya revolusi di tanah Inggris pada abad ke-18. Ditemukannya mesin uap serta peralihan cara manusia bekerja menggunakan teknologi yang lebih modern dari sebelumnya. Dengan adanya revolusi industri 1.0 tersebut akan menjadikan proses produksi yang ada menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah. Nah, sekarang saya akan menyebutkan contoh dari penemuan di era revolusi industri 1.0. Yang pertama yaitu mesin uap, yang kedua kereta uap, dan yang ketiga yaitu sistem produksi skala besar. Nah, setelah era 1.0 berakhir, revolusi industri pun masuk ke tahap selanjutnya yang dinamakan dengan era revolusi industri 2.0. Pada revolusi industri 2.0, era industri yang terjadi sekitar awal abad ke-19 atau 1870-an dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini produksi atau assembly line production karena ditemukannya tenaga listrik. Ya, revolusi industri 2.0 ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik. Pertanyaannya, mengapa penemuan listrik bisa memicu revolusi industri? Jawabannya yaitu karena pada saat itu tenaga listrik dinilai jauh lebih efektif untuk menggantikan tenaga manusia serta lebih efisien jika dibandingkan dengan tenaga uap. Meskipun perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengganti mesin-mesin yang telah diinvestasikan sebelumnya, pada era ini muncul produksi mobil secara besar-besaran yang mengharuskan kendaraan dirakit dari awal, hingga akhirnya menyebabkan proses tersebut tentu tidak cepat dan tidak mudah. Karena dengan adanya perubahan mekanisme pada proses produksi di tahun 1913, itu menyebabkan proses produksi yang ada berubah total secara keseluruhan. Dan dampak revolusi industri 2.0 itu paling terlihat
terjadi saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Dan contoh penemuan di era revolusi industri 2.0 yaitu 1. Penemuan arus listrik AC dan DC, 2. Alat telekomunikasi, dan 3. Proses produksi massal. Nah, itulah proses revolusi pada 2.0. Sekarang saya akan melangkah ke revolusi industri 3.0. Pada revolusi industri 3.0 itu adalah era yang terjadi sekitar awal abad ke-20 atau 1970-an dan dipicu oleh perkembangan mesin pintar berbasis teknologi digital dan teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran manusia di lapangan. Pada masa industri 3.0 inilah dunia memasuki babak baru pada kala itu yang disebut sebagai era digitalisasi. Keberadaan dari revolusi industri 3.0 didasarkan pada penemuan mesin-mesin pintar yang ditandai dengan adanya teknologi digital, komputer, dan robot yang telah terotomatisasi. Khususnya dalam dunia manufaktur, era ini menjadi krusial karena dalam tiap prosesnya sangat menuntut ketepatan serta ketelitian tingkat tinggi yang mana kedua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Dengan adanya revolusi industri 3.0 dapat terjadi perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Dan juga berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan pada zaman ini. Dan berikutlah contoh beberapa penemuan di era revolusi industri 3.0. Yang pertama teknologi komputer, kedua teknologi internet, dan ketiga perangkat elektronik, serta keempat yaitu perangkat lunak atau software. Nah, itu juga penjelasan dari revolusi 3.0. Sekarang saya akan melangkah lagi ke revolusi 4.0. Nah, pada revolusi 4.0 ini ditandai dengan muncul di abad ke-21 dengan ciri utamanya terletak pada pemanfaatan data, informasi, dan juga komunikasi yang terakselerasi dengan adanya berbagai teknologi canggih. Pada revolusi industri 4.0 yaitu di mana era pengembangan teknologi lebih lanjut seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning, dan Deep Learning ataupun cloud system yang dapat merevolusi tiap proses dalam dunia industri dengan tetap berfokus kepada keberlanjutan atau sustainability. Nah, pada teknologi tersebut kita bisa ketahui bahwa menciptakan konektivitas antara manusia. Pada teknologi tersebut kita dapat menciptakan konektivitas antara manusia, data, dan mesin. Inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya pun bermunculan di era ini seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital. Sejarah perkembangan revolusi industri 4.0 ini membuka banyak sekali perbincangan mengenai apa sebenarnya peluang serta bagaimana strategi menghadapinya, entah itu di pemerintahan, akademisi, ataupun perusahaan. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satu contohnya yaitu pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Data-data tersebut nantinya akan diproses oleh algoritma sehingga menghasilkan keputusan logis layaknya manusia. Sejak diperkenalkannya teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatiskan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang diketahui dari hal ini adalah robot yang melakukan urutan terprogram tanpa campur tangan manusia. Dan inilah contoh penemuan di era revolusi industri 4.0. Yang pertama yaitu Big Data, yang kedua Internet of Things atau IoT, dan Industrial Internet of Things atau ILOT, Cloud Computing, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, manufaktur pintar, dan Smart Manufacturing, Augmented Reality, Virtual Reality, Cyber Security.
Nah, itulah penjelasan dari revolusi 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan saya ke revolusi masyarakat. Nah, revolusi masyarakat ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama Society 1.0, dan yang kedua 2.0, yang ketiga 3.0, dan yang keempat 4.0, dan yang kelima juga 5.0. Nah, pada masa Society 1.0 ini, manusia mulai mengenal tentang membentuk suatu kelompok menjadi masyarakat. Manusia mempertahankan diri mereka dengan cara berburu untuk mendapatkan makanan dan berpindah-pindah tempat untuk bertahan hidup. Manusia membuat berbagai peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam seperti api untuk memasak dan melindungi diri. Dan itulah penjelasan dari Society 1.0. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Society 2.0. Nah, Society 2.0 sering disebut sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur. Di sini manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan perburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks, sehingga muncul berbagai kerajaan, tulisan diperkenalkan, hingga kota-kota besar mulai berdiri. Nah, itu penjelasan dari Society 2.0. Selanjutnya ke Society 3.0. Pada Society 3.0, masyarakat semakin fokus untuk bercocok tanam, disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks, membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Dan sekarang yaitu Society 4.0. Pada Society 4.0, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan membuat manusia mengenal komputer hingga internet sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak ruang dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk yang dapat membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh informasi. Nah, itu dia penjelasan dari Society 4.0. Selanjutnya yaitu yang terakhir, Society 5.0. Pada Society 5.0, itu merupakan penyempurnaan dari Society 4.0, di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagi informasi, namun dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Pada Society 5.0, itu menekankan pada kehidupan yang terintegrasi, mudah dan cepat. Sebagai contoh, penggunaan robot yang dapat membantu restoran, membersihkan rumah, dan lain-lain dapat dikendalikan dengan komputer dan internet. Society 5.0 membuat kehidupan manusia menjadi praktis dan otomatis, sehingga teknologi tidak menguasai manusia, melainkan manusia dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik dan nyaman. Masih sebagai ekosistem yang pintar, masih sebagai ekosistem yang komprehensif, interaksi inovasi dengan well-being. Kompetensi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi. Contohnya seperti Healing yang menyediakan server virtual agar bisa digunakan untuk membuat website online untuk diakses user di internet. Nah, selanjutnya saya akan membahas pilar utama TIC dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama itu yaitu Internet of Things atau IoT. Jadi, Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia. Salah satu contohnya yaitu adalah Jarvis yang bisa mematikan lampu saat sudah pagi hari. Nah, selanjutnya yaitu Big Data. Big Data sendiri adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis dan dapat membantu menentukan arah bisnis. Misalnya, jagoan Hastings hanya akan mengirimkan email promo renewal untuk pelanggan yang memiliki jatuh tempo pembayaran. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Augmented Reality. Augmented Reality atau AR adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata 3 dimensi lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Nah, yang keempat yaitu Cyber Security. Pada Cyber Security ini adalah
upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability informasi. Misal, jagoan hosting yang memberikan fitur SSL, sertifikat Big Ninja, dan firewall di setiap paket hosting untuk melindungi data pelanggan dari serangan hacker. Nah, yang kelima yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Fungsi utama dari AI adalah kemampuannya untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Yang keenam yaitu Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3D. Dalam era digital saat ini, gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Nah, yang ketujuh yaitu sistem integrat. Sistem integrasi atau integrated system merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi Society 5.0. Pada kompetensi Society 5.0 itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama leadership, kedua language skills, dan ketiga IT literacy. Nah, yang pertama itu yaitu leadership. Leadership yaitu kepemimpinan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan karakter kuat khususnya di bidang leadership. Dan kedua yaitu language skills. Language skills adalah kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris. Dan yang ketiga yaitu IT literasi, di mana teknologi IT menjadi ciri utama era Society 5.0. Dan yang terakhir ataupun yang keempat yaitu writing skills. Writing skill di sini adalah kegiatan menulis penting untuk menuangkan ide dan gagasan yang kita miliki dan pemikiran maupun inovasi baru dapat ditularkan kepada Society 5.0. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.